Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Putri Lesmana. Saya dari NPM 250370128. Di sini saya akan menjelaskan proyek mandiri fisika dasar analisis gerak energi sistem partikel. Di sini ada laporan dan juga ada Excel-nya. Saya akan menjelaskan mulai dari laporannya terlebih dahulu dan nanti akan juga diselingi dengan Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang dari laporan ini adalah gerak benda di bawah pengaruh gaya merupakan salah satu konsep dasar dalam fisika yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti benda yang meluncur di bidang miring atau bertumbukan dengan benda lain. Fenomena tersebut dapat dijelaskan menggunakan hukum Newton, kinematika, serta konsep energi dan momentum. Pada bidang miring, gaya gravitasi, gaya normal, dan gaya gesek berperan penting dalam menentukan percepatan dan kecepatan benda. Selain itu, ketika dua benda bertumbukan, hukum kekekalan, momentum, dan energi menjadi dasar untuk menganalisis hasil tumbukan. Pemahaman mengenai tumbukan elastis dan tidak elastis membantu menjelaskan bagaimana energi kinetik dan momentum berubah selama proses tersebut. Melalui analisis sistem ini, mahasiswa dapat memahami hubungan antara gaya energi, dan momentum secara menyeluruh. Oleh karena itu, proyek ini menjadi sarana untuk mengintegrasikan berbagai konsep mekanika klasik dalam satu kajian yang komprehensif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dari tujuan laporan ini. Tujuan dari seperti ini. Tujuan dari laporan ini adalah tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya pada bidang miring dan mengalami tumbukan parsial elastis. Mahasiswa diharapkan dapat yang pertama adalah menentukan hubungan antar gaya, percepatan, kecepatan, dan posisi menggunakan prinsip kinematika dan hukum Newton. Dan yang kedua adalah menganalisis energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total selama gerak benda. Yang ketiga, mempelajari konservasi momentum dan energi dalam proses tumbukan antara dua benda. Yang keempat, menunjukkan pengaruh sudut bidang miring dan gaya gesek terhadap hasil energi dan momentum sistem. Lalu yang kelima, melakukan simulasi numerik di Excel untuk menampilkan tabel, grafik, serta analisis perilaku sistem secara kuantitatif. Nanti saya akan tunjukkan yang di Excel ya. Lalu dengan demikian, proyek ini berfungsi sebagai pengintegrasian konsep-konsep dasar fisika mekanika klasik dalam satu sistem yang komprehensif. Lalu yang kedua, ada landasan teori seperti ini. Landasan teorinya, gerak benda di bawah pengaruh gaya dapat dijelaskan melalui hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Lalu, pada bidang miring, komponen gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang adalah F sama dengan mj sin theta, dan bila terdapat gaya gesek kinetik, besar gaya gesek adalah Ff mu mj cos theta. Dengan demikian, gaya resultan sepanjang bidang menjadi F total sama dengan mj sin theta dikurangi mu mj cos theta, yang menyebabkan percepatan konstan, yaitu A sama dengan C kurung buka sin theta dikurangi mu cos theta kurung tutup.
Untuk energi kinetik, benda diberikan oleh E kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Lalu sedangkan energi potensial gravitasi adalah EP sama dengan MJH. Total energi mekanik sistem merupakan jumlahnya kedua, yaitu E total sama dengan EK ditambah EP. Lalu dalam sistem ideal tanpa gesekan, energi kinetik bersifat konstan. Namun pada sistem nyata dengan gesekan, sebagian energi mekanik berubah menjadi energi panas. Kemudian di sini ada metodologi simulasi. Metodologi simulasi yang pertama adalah parameter sistem. Simulasi ini dilakukan menggunakan sistem dua benda yang bergerak dan berinteraksi melalui tumbukan sebagian elastis. Parameter yang digunakan dalam model ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini itu adalah kita menggunakan tabel yang ada pada Excel. Seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan nomor NPM saya, nomor NPM 3 dari belakang. Yaitu yang X-nya adalah 0, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 8. Bisa dilihat dari sini. Itu merupakan nomor belakang dari 3 nomor belakang dari NPM saya. Jadi di sini didapatkan bahwa parameter, nilai, satuan, dan keterangan. Bahwa parameter massa benda yang ke-1 adalah mempunyai nilai 2000 kg dan keterangannya adalah benda pertama di bidang miring. Dan yang kedua adalah massa benda, nilainya adalah 5000 kg, keterangannya benda kedua di bawah bidang. Lalu yang ketiga adalah sudut bidang, mempunyai nilai 25.500 derajat. Keterangannya adalah kemiringan bidang. Lalu ada koefisien gesek, nilainya adalah 0,075, keterangannya adalah jika bidang kasar. Dan kemudian tinggi awal benda yaitu 1100 m, keterangannya posisi awal di atas bidang. Lalu kecepatan awalnya adalah 1800 m per s, keterangannya adalah kecepatan awal ke bawah. Lalu ada waktu simulasi total yaitu 10.500 S. Keterangannya adalah durasi simulasi di Excel. Lalu ada koefisien restitusi yaitu nilainya 0,790. Keterangannya adalah jika tumpukan tidak elastis. Lalu ada percepatan gravitasi yang mempunyai nilai 9,810 M per S kuadrat, yaitu mempunyai keterangan asumsi percepatan gravitasi. Lalu ada selisih waktu yang mempunyai nilai 0,010 S, keterangannya adalah selisih waktu. Lalu ada panjang lintasan maksimum yang mempunyai nilai 2,555 M, yang mempunyai keterangan panjang lintasan bidang miring. Kemudian dari asumsi yang kedua adalah ada asumsi simulasi. Beberapa asumsi diterapkan untuk menyederhanakan sistem dan memudahkan perhitungan numerik. Asumsi yang dimaksud adalah yang pertama adalah gerak satu dimensi, yang kedua adalah gaya normal konstan, yang ketiga adalah gesekan kinetik konstan, yang keempat adalah tidak ada hambatan udara, yang kelima adalah tumbukan linier, yang keenam adalah bidang kaku dan benda tidak berubah bentuk, dan yang ketujuh adalah metode numerik Euler, digunakan untuk menghitung posisi dan kecepatan setiap langkah waktu. Baik, lalu kemudian yang ketiga adalah ada langkah simulasi. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan interval waktu 0,28 S. Karena saya NPM-nya adalah 28, jadi saya menggunakan 0,28 S. Lalu perhitungan numerik dilakukan baris per baris berdasarkan iterasi waktu. Prosesnya terdiri atas dua fase utama, yaitu gerak benda satu di bidang miring sebelum tumbukan dan gerak kedua benda setelah tumbukan. Lalu kita dapatkan ada fase 1 gerak benda di bidang miring seperti ini.
seperti ini. Dan ada fase kedua gerak benda setelah tumbukan, yang seperti ini. Kemudian ada hasil simulasi, yaitu di sini ada elastis sempurna dan yang kedua ada tidak elastis. Di sini grafiknya itu berasal dari Excel yang dihasilkan dari Excel seperti ini. Di sini elastis sempurna ada 4 grafik dan tidak elastis ada 4 grafik. Yang untuk elastis sempurna di sini ada grafik hubungan posisi dan waktu, grafik hubungan kecepatan dan waktu yang seperti ini. Lalu ada grafik hubungan energi dan waktu. Ada grafik hubungan momentum dan waktu. Kemudian yang kedua ada tidak elastis. Tidak elastis di sini ada grafik hubungan posisi dan waktu, grafik hubungan kecepatan dan waktu. Dan juga ada grafik hubungan energi dan waktu dan grafik hubungan momentum dan waktu. Dari analisis data dan interpretasi berdasarkan hasil simulasi pada Excel, gerak benda satu di atas bidang miring menunjukkan peningkatan posisi dan kecepatan seiring waktu hingga mencapai dasar bidang dan mengalami tumbukan dengan benda dua. Grafik posisi waktu dan kecepatan waktu menunjukkan perbedaan yang jelas antara tumbukan elastis sempurna dan tumbukan tidak elastis. Pada kondisi elastis sempurna, benda satu memantul kembali setelah tumbukan. Sementara benda dua bergerak maju dengan kecepatan lebih besar. Sebaliknya, pada kondisi tidak elastis, kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang lebih rendah setelah tumbukan, sesuai dengan karakteristik tumbukan yang menyerap sebagian energi kinetik sistem. Dari grafik energi terhadap waktu, terlihat bahwa energi total sistem sepenuhnya konstan. Penurunan energi total pada kasus tidak elastis menunjukkan terjadinya konversi energi kinetik menjadi energi bentuk lain, atau seperti energi panas akibat deformasi dan gesekan. Namun, pada tumbukan elastis sempurna, perubahan energi mekanik relatif kecil dan total energi sistem sebelum dan sesudah tumbukan hampir sama, menunjukkan bahwa energi kinetik sebagian besar terkonservasi. Analisis grafik momentum memperlihatkan bahwa momentum total sistem tetap terjaga selama tumbukan, baik elastis maupun tidak elastis. Meskipun terdapat redistribusi momentum antara kedua benda, nilai total momentum sebelum dan sesudah tumbukan tetap mendekati konstan, menandakan bahwa hukum kekekalan momentum berlaku pada sistem tertutup ini. Selanjutnya, efek gaya gesek dan sudut bidang berperan penting terhadap hasil simulasi. Semakin besar sudut kemiringan, komponen gaya gravitasi sejajar bidang meningkat, sehingga percepatan benda bertambah dan energi kinetik tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, semakin besar koefisien gesek mu atau mu, gaya hambat pada benda meningkat dan menyebabkan kecepatan serta energi kinetik menurun. Dengan demikian, gesekan berfungsi sebagai mekanisme disipasi energi yang menghambat gerak dan menurunkan efisiensi konversi energi mekanik sistem. Dari hasil laporan ini terdapat kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil simulasi gerak dan energi sistem partikel pada bidang miring, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kinematika, gaya energi, dan momentum saling berkaitan dalam menjelaskan dinamika gerak benda.
Pada kondisi tumbukan elastis sempurna, energi mekanik total sistem hampir terjaga dan benda saling memantul dengan kecepatan yang sesuai dengan hukum kekekalan energi dan momentum. Sementara itu, pada tumbukan tidak elastis, sebagian energi kinetik berubah menjadi energi lain seperti panas atau deformasi, sehingga energi mekanik sistem menurun walaupun momentum total tetap konstan. Lalu ada hasil simulasi juga menunjukkan bahwa sudut bidang miring berpengaruh terhadap percepatan dan kecepatan benda, di mana sudut yang lebih besar meningkatkan komponen gaya gravitasi sepanjang bidang. Sebaliknya, gaya gesek menyebabkan penurunan kecepatan dan energi kinetik benda akibat adanya dispersi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil menggambarkan penerapan prinsip dasar fisika, khususnya hukum Newton, kekekalan energi, dan kekekalan momentum dalam satu sistem terintegrasi yang mempresentasikan peristiwa gerak dan tumbukan benda di bidang miring. Sekian dari saya mempresentasikan laporan ini dan Excel. Terima kasih.